Oke, Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu, peserta workshop daring desain e-learning mandiri, praktek baik WFH, pendidik dan tool alternatif pendukung LFH. Baik, session kali ini, jadi session ke-7 akan di-handle oleh moderator kita Bapak Iwayan Gede Swecantare, ini dari SNKN 1 Petang. Kemudian saya sendiri Made Mahendra dan Pak Made Wiswaham akan membantu di host. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan langsung kepada Pak Wayan Gede Swecantare. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Made Mahendra atas waktunya. Untuk kali ini saya akan mencoba menjadi moderator untuk sharing session yang ke-7. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Oke, sharing session kali ini yaitu mengenai pengenalan fitur-fitur kelas dojo, salah satu bentuk LMS alternatif untuk sekolah atau kelas. Materinya akan disampaikan oleh teman kita, narasumber, Ibu Ika Desi Budiarti. Beliau adalah guru matematika. Pengalaman kerja beliau di SMKS Wardi Sila Kumara dari tahun 2008 sampai 2011. Kemudian di SMA 2 Mengwi 2009 sampai sekarang. Kemudian di SMA 2 Abian Semal 2019 sampai sekarang. Nah, beliau adalah guru yang sangat berprestasi ya, di antaranya penghargaan yang beliau peroleh adalah karya ketiga terbaik jenjang SMA dalam kegiatan Pikimat 2019 yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika Yogyakarta. Kemudian juara 1 kategori SMA dalam Lomba Karya Inovasi Pembelajaran 2019 ya, yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI. Kemudian juara ketiga Lomba Media Pembelajaran Matematika tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan tadi oleh host, maka Tiang harapkan nanti seluruh peserta mengikuti tata tertib tersebut dengan baik supaya sharing session kita dapat berjalan dengan baik hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya waktu saya persilakan Ibu Ika Desi Budiarti, SPD MPD, untuk memaparkan materinya. Waktu saya persilakan Ibu Ika, silakan. Oke, terima kasih. Layar saya sudah kelihatan berarti nggak ya? Kalau di tiang sampun Ibu. Ampun, oke. Ya, berarti sudah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kali kedua saya menjadi untuk menjadi pemateri. Jadi kali kedua saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu mengenai apa yang pernah saya lakukan selama ini. Jadi sebenarnya ini yang kelas dojo ini adalah hasil penelitian saya yang memenangkan peringkat 1 kemarin di Inobel. Nah, baik, saya mulai dulu. Sebenarnya saya ingin semoga ini bisa menginspirasi atau berbagi sebelum saya mulai ke pengenalan fitur-fitur. Nah, jadi tahun 2019 kemarin ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, ada pembatik, ada Pikimat. Nah, dari kedua kegiatan itulah dasarnya kenapa saya berani mengikuti Inobel 2019 sampai berhasil mendapatkan juara 1. Nah, sebelum lanjut, mumpung ada Bapak Ibu guru di sini, kegiatan dari Pusdatin sudah dibuka untuk kegiatan pembatiknya. Bapak Ibu silahkan mulai mendaftar, nanti bisa dilihat di timeline FB saya. Nah, oke. Apa sih yang saya buat kemarin? Itu dulu, sebelum saya mengenalkan fitur-fitur kelas 7. Nah, apa yang saya buat kemarin itu adalah mengenai pemanfaatan Learning Management System, namanya kelas 7.
Jadi yang mengenalkan saya kelas 7 itu adalah salah satu bisa dibilang suhunya LMS di Bali ya. Jadi Bapak Komang Purwate, guru SMKN 1 Mas, ya itu teman kuliah saya, beliau mengenalkan saya tentang kelas dojo. Saya coba lakukan, tulis, kemudian saya tambahkan tentang apa yang saya pelajari waktu membatik, yaitu tentang video pembelajaran. Nah, ini hasilnya, hasil dari yang saya bawa ke tingkat nasional. Jadi saya membuat, mengkombinasikan antara LMS kelas 7 dengan video pembelajaran. Video pembelajarannya itu adalah video pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan budaya. Jadi bagaimana di dalam budaya Bali itu ada unsur matematikanya. Kalau di matematika itu istilahnya etnomatematika. Itu yang saya videokan. Saya untuk pembelajaran di kelas, saya menggunakan bantuan LMS namanya kelas 7. Nah, 2019 kemarin. Nah, ini produk yang saya bawa ke Jakarta waktu itu. Jadi ada 4 buah video, ada buku panduannya, ada RPP, ada LKS, dan kuis-kuisnya ini berbasis kuisis waktu itu. Jadi seperti itu saya rangkum dalam satu bentuk buku panduan. Itulah yang saya presentasikan kemarin waktu di Jakarta. Oke, demikian dulu pengantarnya. Nah, saya mulai ke kelas dojo. Sebenarnya kalau saya lihat, kelas dojo itu lebih cocok untuk kelas-kelas yang rendah ya, karena beberapa fitur pengaturannya tersentral pada guru. Ada beberapa memang saya sendiri menemukan, saya cobakan ini kemarin waktu semester kemarin di anak kelas 3 dan kelas 2. Ada fitur sharing dengan orang tua yang tidak berfungsi, karena untuk tingkat menengah atas itu kan orang tua sudah tidak terlalu bergabung atau terlalu intens setiap hari mengikuti kegiatan pembelajaran anaknya. Sedangkan untuk di tingkat kelas rendah, TK, SD itu seperti itu, pasti orang tua tuh masih mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, disinilah kelebihan dari kelas dojo ini. Oke, saya belum slide dari tadi ya ternyata ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Ini adalah home-nya kelas dojo. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses di laptop, bisa dicari kelasdojo.com. Jadi kelasdojo.com. Jadi fitur di websitenya itu lebih lengkap sebenarnya menurut saya daripada fitur aplikasinya. Kalau di aplikasi di iOS ataupun di Android itu juga sama, tinggal dicari kelasdojo.com dan diinstal. Tadi beberapa teman sudah ada yang coba join masuk ke kelas. Oke. Nah, ini juga dalam situasi seperti ini ada remote learning yang di launching oleh baru saya cek di launching oleh kelas dojo. Nah, nanti pas proses sign up yang pertama kali kita sesuaikan akan menjadi apa akun kita. Jadi kelas dojo ini dia komunitas juga. Jadi bisa untuk satu sekolah. Jadi mirip seperti apa ya? Kayak rumah belajar tuh ada sekolahnya dulu. Habis itu baru ada gurunya, ada kelas-kelasnya, bisa seperti itu. Atau kalau mau langsung, kalau memang sekolahnya tidak menggunakan, langsung ke siswa boleh. Ada juga nanti sign up-nya sebagai siswa, ada sign up sebagai orang tua. Oke, bagaimana cara mendaftar akun di kelas dojo? Nanti kita akan coba demo live-nya. Ini saya jelaskan dulu. Tinggal sign up seperti biasa, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak masalah. Nah, untuk pertama kita akan, kalau untuk sebagai guru ya tinggal pilih sebagai teacher, seperti itu kan. Oke, membuat akun, kemudian menemukan sekolah. Kalau misalnya sekolahnya belum terdaftar, kita buat dulu komunitas sekolahnya, walaupun sendiri yang pakai. Kemudian akan melakukan verifikasi email, jadi standar ya, jadi lumayan cepat juga kok pendaftarannya sebetulnya. Oke, membuat akun kelas. Nah di sini kalau membuat akun kelas, setelah Bapak Ibu selesai mendaftarkan akun pribadi tadi itu, akan diberikan ini bentuk dashboardnya. Jadi kelas apa aja yang mau kita buat. Oke, ini salah satu bentuk kelasnya. Misalnya mau membuat kelas 12 MIPA 6, kelas 12. Nah, di sini ada sharing point. Jadi di kelas dojo itu adalah salah satu bentuk pelaporan perilaku. Jadi bagaimana perilakunya siswa. Jadi share only positive point. Jadi sebenarnya ada pilihan lainnya, tapi saya lebih suka lebih memilih ke share only positive point biar bisa membangun karakternya anak-anak secara positif. Oke, sebentar.
Di kelas, ada fitur edit kelasnya juga, melihat laporannya, mengkoneksikan siswa, dan juga menambahkan guru tambahan. Jadi di satu kelas itu bisa 2 guru nanti. Kemudian, nah ini fitur edit kelasnya. Oke, menambah siswa. Nah, ini mungkin karena di settingnya untuk kelas yang lebih kecil, kelas yang rendah, jadi dia benar-benar terfokus bahwa tersentral di guru pengaturannya. Jadi kita sebagai guru di sini harus mengupload nama siswa dulu. Sebanyak, misalnya kalau saya ngajar 36 nama siswa itu saya yang mengupload. Jadi kalau kemarin misalnya di classroom kan kita tinggal buat kelas, kasihkan kode, anak-anak bisa masuk. Anak-anak bisa masuk ke langsung ke kelasnya menggunakan namanya dia sendiri. Sedangkan di sini enggak. Seperti contoh tadi teman-teman mencoba kan, saya minta pilih salah satu nama. Tuh, sebenarnya kalau kita di kelas sungguhan kan nama anak-anak sudah pasti. Pada saat dia login dia langsung pilih, oh ini nama saya, gitu. Langsung klik namanya dia. Jadi sudah kelasnya sudah terbatas itu saja. Tidak ada kalau di classroom misalnya kalau dia salah akun, dia ulang lagi, jadi nama anak tuh bisa banyak, satu orang anak tuh bisa punya berapa akun, gitu kan misalnya. Nah di sini karena kita di guru yang sebagai sentralnya, jadi satu anak tuh sudah pasti satu akun. Nah, bagaimana cara login siswa? Oke, kalau login itu yang banyak disuka itu adalah enter text code. Karena itu lebih mudah daripada sign in with Google. Entah kenapa anak-anak kemarin saya uji cobakan lebih memilih ke enter text code. Kalau scan QR itu bagusnya kalau kita sedang pembelajaran di kelas secara langsung. Jadi sebelum dia masuk kelas, dia scan dulu di depan kelas. Itu serunya bersama anak-anak. Kalau enter text code itu mungkin untuk saat dia log out tiba-tiba di rumah. Oke. Nah, sekarang enaknya kalau sekarang saya cek tadi, kode yang saya berikan tadi itu berlaku selama 44 jam dan selama anak tidak log out tidak akan masalah kelas 7-nya. Jadi selama 44 jam. Kalau semester kemarin saya coba 1 jam itu sudah berubah kodenya. Jadi kalau ada anak-anak dia minta kode sekarang, dia tidak segera masukkan ke kelas 7-nya, lagi 1 jam dia harus minta lagi sama saya. Oke. Sudah menambah siswa. Nah, menambah orang tua ini yang saya bilang. Kalau kemarin misalnya di Quiztis seperti itu ada tombol kirim email ke orang tua seperti itu kan. Nah, dikirim email tuh kita melakukan interaksi tapi baru interaksi satu arah. Bentar ya. Oke, kita baru melakukan interaksi satu arah. Jadi baru kita mengirimkan ke orang tua. Sedangkan untuk di kelas 7 ini, kita bisa melakukan perpesanan instan dengan orang tua, malah dengan anaknya yang nggak bisa, tapi dengan orang tuanya yang bisa. Itu yang terjadi. Oke. Nah, kemudian bagaimana tinggal di download parent invite-nya, kita kirimkan lewat anak-anak, misalnya tolong berikan orang tuamu parent invite ini, atau kalau memang sudah ada WA grup untuk orang tua bisa langsung diberikan. Bentar. Oke. Nah, memodifikasi fitur perilaku ini untuk di kelas dojo itu penilaiannya itu lebih ke penilaian portofolio dan penilaian perilaku. Jadi seperti itu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ada sih bahasa Indonesianya, cuma kalau diterjemahkan dia jadi agak gimana. Jadi kita memang harus diganti, diedit ya, sesuaikan dengan simbolnya, sesuaikan dengan kata-katanya. Jadi fitur-fitur apa saja sih yang pengen kita cek di anak-anak? Jadi bisa kita lihat. Kalau yang perlu tidak lanjut, misalnya perlu diedit, silakan. Yang positif saja mau kita sampaikan juga bagus, seperti itu. Oke. Nah, fitur tambahan. Nah, ini fitur tambahannya ini sebenarnya banyak berguna saat di kelas. Oke, di sini jadi nanti kalau masuk ke dashboard kelasnya ada toolkit. Di toolkitnya itu ada timer. Ada timernya itu gunanya untuk misalnya kita ingin memberikan waktu yang terbatas kepada siswa dalam mengerjakan, dalam berdiskusi atau dalam bentuk kuis. Kalau random, ini kalau pengen buat mau ngacak siswa,
ngacak misalnya mau ngajak anak-anak diskusi tapi acak benar-benar random, kita bisa gunakan fitur ini. Kita bisa gunakan fitur ini, berarti nanti anak-anak nggak ada pilihan, ya udah sesuai dengan siapa namanya yang muncul. Sorry, kalau random ini mau nunjuk anak sembarangan, sorry saya salah tadi. Yang group maker baru membuat kelompok. Random ini dia adalah untuk itu dah untuk menunjuk anak semua malu-malu, ya udah kita random aja siapa yang namanya muncul silahkan ke depan, seperti itu. Ada group maker. Nah, group maker ini juga sama untuk mengacak siswa. Kemudian direction, jadi mau memberikan petunjuk-petunjuk apa sih yang mau kita kerjakan hari ini. Oke, yang atas ini mungkin akan banyak berguna random sama group maker tuh kalau kita sudah di kelas ya. Sedangkan kalau yang ini timer, direction, think per share atau today itu bisa berguna dalam kondisi kelas online seperti ini. Jadi think per share mau mengungkapkan ide-ide apa, kita berikan anak-anak ide seperti apa, dia berdiskusi seperti itu contohnya. Oke, kemudian ada kehadiran, ada select multiple, ada acak-acak itu sama dengan random itu nanti fungsinya. Kehadiran, kehadiran itu mencatat kehadiran siswa. Jadi setiap kehadiran siswa tercatat nanti tersimpan dalam bentuk spreadsheet sebenarnya. Kemudian select multiple tuh kalau kita ingin sekalian memberikan nilai perilaku kepada siswa seperti itu, atau mau mengecek kehadirannya sekalian semua hadir, ya udah daripada ngeklik kehadiran satu-satu kita pilih select multiple-nya. Oke, ini contoh gininya, contoh pencatat waktunya, ada tipe stopwatch, ada hitung mundur, jadi berguna nih dalam memberikan oke, silahkan kamu diskusi 25 menit, kita hitung dia 25 menit. Oke, silahkan kerjakan kuisnya selama 10 menit. Ada waktunya kelihatan. Jadi kalau di kelas pakai LCD ini enak jadinya. Jadi anak-anak bisa lihat, oh lagi segini waktu diskusinya. Seperti itu. Oke, bagaimana cara siswa mengakses akun kelas dojo? Tadi beberapa teman juga sudah coba ya. Jadi tinggal pilih sign up-nya sebagai siswa, nanti masukkan kode aksesnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan login by Gmail-nya, bisa menggunakan nanti teks kodenya, bisa juga menggunakan barcode-nya. Oke, nah seperti ini. Tinggal pilih sebagai siswa, bagaimana mana yang disukai. Biasanya kalau di kelas saya biasa kelas normal, kelas di sekolah, ya udah saya pakai scan QR. Kalau misalnya pas di rumah, saya pilih yang enter text kode diberikan ke anak. Nah, ini contoh, ditempelkan di depan kelas. Yang ini enter text kode sesuai yang mana. Oke, kemudian dashboard siswa. Ini yang saya tampilkan adalah dashboard dalam di web ya, berbasis websitenya, di websitenya dia. Jadi bentuknya seperti ini, ada foto, video, file, jurnal, itu portfolio. Mungkin kalau yang di HP dia kita masuk ke aktivitasnya, habis itu diklik tanda tambah, di sana kelihatan jenis portofolio apa saja yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Juga bisa menampilkan reportnya, dia dapat penilaian karakternya dia apa aja sih yang dapat hari ini, apa saja yang dinilai oleh siswa, apa saja sih yang dinilai apa saja sih yang dinilai oleh guru. Nanti kelihatan juga anak-anak bisa langsung melihatnya penilaian karakter. Oke, seperti itu. Kemudian di sini yang saya lihat kendalanya adalah kita tidak bisa langsung embed YouTube langsung. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah saya memberikan linknya saja. Dari link itu nanti anak-anak langsung mengakses ke YouTube-nya atau videonya. Tapi kalau memberikan video langsung, maksudnya video yang direkam langsung dari aplikasinya atau dari webnya, bisa. Jadi saya berikan contohnya pas demonya. Oke, nah ini orang tua. Jadi apa sih gunanya orang tua ikut di kelas dojo ini? Ini terutama untuk guru-guru SD, TK itu pasti sudah paham kenapa orang tua itu perlu bergabung. Karena jadi
apalagi memang orang tua, apalagi ada buku penghubung masih kan yang di SD dan di TK itu masih ada buku penghubung. Nah, kelas 7 ini adalah salah satu alternatif buku penghubung online. Jadi orang tua bisa melihat seperti apa kalau kita sedang belajar di sekolah ya, orang tua bisa melihat seperti apa sih momen-momen belajar anak yang dikirimkan oleh guru. Seperti itu. Kalau misalnya di rumah, mungkin orang tuanya yang bisa mengirimkan ke gurunya atau ke timeline gininya, ke kelas story-nya, seperti itu. Oke, join kelas anak. Jadi nanti kalau mau join kelas anak ada 2 tipe, bisa melalui email, bisa juga melalui invite code. Invite code itu berarti nanti gurunya harus mencetakkan dulu kodenya itu diberikan per anak. Jadi setiap anak itu beda invite kodenya. Oke, aktivitas orang tua. Nah, ini aktivitas orang tua. Orang tua dan guru yang lebih bisa berkomunikasi di sini di kelas story-nya. Jadi tombol komen itu aktif untuk orang tua dan guru. Orang tua ini contohnya orang tua, ini saya yang buat ya. Jadi orang tua bisa menonton apa atau melihat apa pelajaran atau tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anaknya. Orang tua bisa memberikan semangat anak-anaknya dalam bekerja. Anak-anak hanya bisa melihat saja. Kalau yang di kelas story, saya lihat tadi tombol yang HP-nya itu nggak mau aktif dia tombol komentarnya. Kemudian, bisa melakukan personal chat antara guru dan orang tua. Jadi setiap ada tugas bisa langsung diinfokan melalui personal chat, nanti akan ada notifikasi yang masuk ke orang tua. Orang tua pun bisa melihat report anaknya per hari seperti apa. Jadi demikian. Oke, jadi sebenarnya itu untuk fitur. Sebentar. Untuk fiturnya, sekarang saya coba yang langsung. Kelihatan nggak Chrome-nya saya atau kelas 7-nya saya, Pak? Kelihatan, Bu. Mau? Kelihatan. Oke. Nih, contoh kelas. Jadi, ruang kelasnya itu seperti ini. Nah, kenapa saya bilang dia di judulnya tadi, di judul materinya, di judul yang di flyer itu adalah LMS yang eye-catching. Jadi memang tampilannya itu dia segar kayak gini, warna-warnanya cerah gitu. Fitur-fiturnya tuh, tampilan fiturnya tuh memang seperti sosial media kebanyakan. Jadi kan seperti ini kayak mirip Facebook dia seperti itu. Oke, ini fitur ruang kelasnya. Nanti anak-anaknya kalau kita masukkan sesuai nama. Saran saya kalau kita yang nama Bali lebih baik depan pakai absen di depan. Jadi karena kan biar nanti kan ini kepotong-kepotong, biar nggak Iwayan semua nanti tampilan di sini Iwayan kita nggak tahu ini Iwayan siapa. Gitu misalnya nama absen dan nama aja dipakai waktu inputnya, nanti anak-anak tinggal pilih seperti itu. Nah ini kelas story. Nah ini semester lalu ini nggak ada recordnya nggak ada. Di record ini nggak ada, fitur terbaru dari kelas 7, record ini saya coba record tadi. Nah, ini saya record sendiri. Kita bisa bertegur sapa atau menyampaikan materi langsung pun kepada anak-anak semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan ruas garis. Oke. Nah, silahkan nanti kalian simak. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Kita bisa menyampaikan materi pun bisa, tapi di-record dulu. Dalam bentuk record ya, bukan live. Nah, kemudian, nah ini contoh saya mencoba kalau browse fotonya seperti apa. Ternyata memang bisa menampilkan foto. Ini kalau dokumen, jadi dokumennya bisa Word, bisa PDF, Excel juga bisa. Saya coba. Ini sebenarnya kalau tugas kita nanti uploadnya itu bukan di kelas story. Jadi kelas story itu lebih ke penyampaian secara umum, menyapa, memberikan yang tidak kalau tugas nih boleh di sini misalnya kalau tugasnya berupa doc, bukan berupa tulisan, berupa dokumen seperti ini bisa di sini nanti minta anak-anak lihat ke sini seperti itu. Event ini mengatur jadwal-jadwal mengajarnya kita atau seperti apa, mengingatkan anak-anak. Jadi berapa hari sebelum event tuh anak-anak akan diingatkan melalui notifikasi. Oke, seperti itu. Add foto misalnya kalau kita lagi mengajar, kita screenshot aja anak-anak, kita foto aja anak-anak kirim di sini biar orang tua bisa ngeliat. Atau mau di-record langsung live misalnya, maksudnya bukan live ya, di-record bagaimana suasana belajarnya di kelas,
dikirim ke orang tua, seperti itu bisa. Oke, nah contohnya. Nah ini yang saya bilang, sampai sekarang belum bisa embed video, jadi belum bisa embed video langsung, jadi biar langsung anak-anak tidak perlu dialihkan ke new tab, itu belum bisa di sini, jadi kita hanya bisa berikan link, nanti anak-anak akan dialihkan ke video yang dimaksud, seperti itu. Oke, nah kemudian fitur portofolio. Fitur portofolio ini adalah kita bisa berdiskusi secara teks, nanti anak-anak bisa, nah ini sudah ada contohnya yang menjawab. Nah ini, saya berikan apa nih? Oke, ini contohnya, buatlah infografis yang terkait COVID. Nah, misalkan anak-anak ini menjawabnya seperti ini. Kemudian, diskusi tentang COVID, bisa kita lemparkan diskusi seperti ini di sini. Coba tuliskan pendapatmu tentang aturan masuk ke dalam rumah selama masa pandemi. Anak-anak mengetik dia. Jadi kalau kita misalnya mau membuat aktivitas terbaru seperti apa untuk anak-anak bisa saat kita di rumah seperti ini, ketikkan di sini judulnya apa, instruksi berupa apa, bisa berupa text entry, bisa video recording, bisa foto, bisa drawing, menggambar anak-anak. Jadi bisa seperti itu. Ya, tagihannya itu bermacam-macam dia. Kemudian pesan. Oke, kalau ini pesan untuk orang tua. Oke, saya contohkan ada jenis pesan yang memang ini orang tua langsung nih, karena ini waktu saya penelitian di MIPA 1 kalau nggak salah. Nah ini orang tuanya. Ini syukurnya ada yang mau. Jadi dari 16 orang, dari 32 siswa, hanya 16 orang tua yang bergabung dan hanya sekitar 5 yang aktif mau berinteraksi. Nah ini, saya nih, jadi ini, dia nyapa anaknya, padahal dia ngechat saya nih sebenarnya dikira menyapa anaknya, padahal masuknya ke saya. Nah dibalas. Jadi ini orang tua yang memang concern dia mau membalas seperti ini. Tapi untuk tingkat SMA memang wajar sih ya. Kemarin saya uji cobanya itu di tingkat SMA memang wajar, orang tua memang tidak terlalu lagi mencampuri kegiatan belajar anak. Nah, ini contoh ada orang tua. Jadi apa yang saya jelaskan, beliau ikut. Oke, saya infokan besok kegiatannya anak-anak seperti ini, sudah saya upload tugasnya, dia mau mengingatkan nih, contohnya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu saja sebenarnya penjelasan dari saya. Mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah mencoba. Mari kita berdiskusi karena saya juga tidak terlalu benar-benar paham sekali bagaimana fitur-fiturnya. Saya hanya menggunakan apa yang cocok saya gunakan di kelas. Gitu. Jadi saya tidak mendalami satu persatu banget fitur-fitur tambahannya. Contoh kayak ada fitur big idea. Itu tuh adalah fitur kayak membuat kelas itu tenang dulu, hening dulu. Cuman karena masalahnya itu dalam bentuk bahasa Inggris, anak-anak kan mereka, oh apa sih itu dibilang gitu, nggak mau nyambung gitu. Jadi untuk fitur big idea-nya tidak terlalu sering saya gunakan. Paling kalau memang lagi stuck banget baru saya gunakan itu. Oke, demikian Bapak. Kalau memang ada yang Pak, saya rasa kemarin waktu hari Kamis minggu lalu ya saya ada sempat lihat chat Pak Wargito kalau nggak salah atau siapa itu, kayaknya dia sempat ngechat tentang kelas dojo. Ya, mari kita berdiskusi dulu. Pak Wayan, Pak Den. Bu Ika sudah. Saya sudah untuk penyampaiannya materinya. Sudah. Ya. Oke. Demikian penyampaian materi dari Ibu Ika Desi Budiarti. Nah, berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, saya tidak akan simpulkan lagi materi yang disampaikan, langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, ini Bu Ika ada dari teman kita di chat sudah masuk. Ibu Nimade Dewi Lydia Stuti Anggarini.
izin bertanya. Untuk masuk ke kelas dojo sebagai siswa ada beberapa cara. Nah, untuk menentukan cara masuk itu, siswa apakah bebas masuk dengan salah satu ketiga cara tersebut atau guru sudah menentukan salah satu caranya. Jadi siswa tinggal mengikuti. Jadi mungkin ada beberapa cara, apakah kita yang menentukan gitu mungkin maksudnya Ibu Ika. Silakan Ibu Ika dijawab. Sebenarnya kita sebagai guru menyiapkan semuanya. Jadi ketiga caranya itu. Kalau dengan Gmail itu kan udah langsung mereka bisa sebenarnya langsung klik Gmail ngikuti aja tinggal ngeklik aja dengan akun Gmailnya. Nah kalau misalnya untuk yang barcode, ya kita harus printkan dulu barcode-nya, barcode untuk satu kelas. Kemudian kalau yang dengan teks kode, ya kita cek. Apalagi kalau saya kemarin tuh setiap 1 jam berganti teks kodenya. Jadi bisa setiap hari itu ada aja anak yang nyebut minta teks kode untuk masuk kelas dojo, ya udah saya carikan seperti itu. Jadi itu tergantung anak-anak nyamannya di mana aja. Cuman kita harus menyiapkan, harus selalu menyiapkan. Pas anak-anak minta, Bu saya minta teks kode, ya udah berikan, cek teks kode terbarunya seperti ini, kopikan ke mereka. Jadi seperti itu sih cara saya kemarin. Berarti bisa digunakan 3 cara itu bisa digunakan bersama ya Bu ya? Iya, bisa. Yang manapun dipilih bisa. Yang jelas kita harus menyiapkan apapun yang mereka inginkan. Oke, gitu. Kira-kira begitu penjelasannya Ibu Nimade Dewi Lidyastuti Anggar ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau tidak, nanti silakan diajukan lagi pertanyaannya Ibu Madinge. Nah, kemudian yang lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Iwayan Sudite. Nah, gimana caranya ganti nama saat masuk sebagai siswa agar nama kita yang muncul? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya Bu Ika, silakan. Sebentar, tadi ada kayaknya teman yang bisa ganti nama. Ini sebenarnya bisa diedit dia. Saya coba login sebagai siswa dulu. Jadi biar kelihatan fitur sebagai siswanya seperti apa. Student, mau kelihatan layar saya? Oke, kelihatan Ibu, kelihatan. Saya buka browser. Tadi kodenya apa ya? RFP UUE. Oke. Nah, contoh ini Aruna. Nama saya pakai ini nama anak saya. Nah, di edit coba. Saya juga kurang kalau di siswa saya. Sebentar. Saya nggak nemuin. Saya jarang bermain di siswa, jadi karena memang biasanya nama, kalau yang ini yang ditanya tadi mungkin ada teman saya lihat di gini ada mau dia diganti namanya, saya agak kurang gini kalau di siswa. Cuman kenapa siswa saya tidak pernah mengganti namanya? Karena memang dia sudah pakai nama aslinya dia di gini. Kalau tadi yang di akun demo, saya memang pakai siswa 1, siswa 2, itu kan karena biar cepat aja. Kalau yang memang nanti mau dijalankan di kelas asli, jangan pakai siswa 1, siswa 2. Kita import nama anak yang sesuai memang nama aslinya. Seperti itu aja saran saya. Mungkin tadi siapa rasanya sempat kok mau ganti nama? Oh, hanya ubah avatar ya? Oke. Ya, berarti memang karena ini terpusat. Ya, terpusat pengaturannya di guru. Jadi hanya bisa. Jadi gurunya ya gini, tinggal buat nama yang benar dari anak-anak. Nah, seperti saran saya tadi, karena kita di Bali, nama Bali itu kan depannya akan sama, I gede, I ketut, biar kita nggak bingung di ruang kelasnya. Lebih baik pakai absen misalnya 01 Aruna Putu gitu, 02 Bagas Made gitu. Itu lebih gampang kita menemukan anaknya daripada menggunakan import nama yang utuh dari awal. I Putu siapa, I gede siapa, nanti I Putu aja kelihatan nama anak-anaknya, kita bingung nanti seperti itu.
Nggih, Pak, demikian dulu untuk pertanyaannya, ternyata nggak bisa dirubah. Saya kira jawaban dari Ibu Ika, ya seandainya nanti kalau Pak Wayan sudah mencoba lagi dan mencoba lagi, seandainya ketemu caranya boleh di-sharing juga untuk kita semua nanti ya Pak Wayan Sudito nggih. Atau teman-teman yang lain juga yang sudah mencoba seandainya menemukan caranya, seandainya ya bisa di-sharing ke kita ya. Nah, This demikian session penjelasan is no dari longer being recorded. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida Ayu Putu Suryadewi ya. Tadi kita dipersilakan masuk untuk memilih salah satu dari nama siswa. Jika ada satu nama diklik oleh banyak orang, apakah bisa login? Nah, itu pertanyaannya Bu Ika. Tadi mungkin sudah sempat dipraktekkan ya Bu Ika ya? Iya. Nggih, Ibu Dayu tadi Nike karena kita saya belum tahu siapa nama pesertanya, seperti apa kan saya belum tahu. Jadi saya sembarang aja nulis siswa 1, siswa 2, siswa 3 seperti itu. Jadi sebenarnya praktek di kelas tuh lebih simpel, nggak kayak tadi. Kemungkinan anak mengklik nama yang salah itu adalah hanya kemungkinan karena dia salah klik atau tangannya gimana atau sensibilitas handphonenya seperti apa, itu aja sebenarnya. Karena kalau kita menjalankan ini di kelas, nama anak kita kan sudah pasti benar seperti itu. Mereka juga, apalagi kalau ini dijalankan untuk di kelas yang lebih rendah, kan sudah pasti lebih sedikit lah jahilnya. Apalagi kalau di kelas itu lebih sedikit lah anak-anak jahilnya ngeklik nama temannya. Dia pasti memilih namanya dia sendiri, seperti itu. Seperti itu saja sih sebenarnya. Kalau tadi kenapa saya meminta sembarang aja klik, karena ya kita hanya tadi coba join aja sebenarnya. Jadi kalau di pelaksanaan di kelas tidak seperti itu. Anak-anak pasti akan mengklik namanya dia sendiri. Jadi demikian Pak. Nggih, nggih. Kinten Ibu Ida Ayu Putu Surya Dewi. Jadi karena mungkin tadi yang kita lakukan itu adalah hanya demo saja kan, kira-kira seperti itu. Ya, nanti untuk berikutnya ya nggak mungkin satu orang login dengan menggunakan akun yang sama tentunya. Itu kira-kira Ibu Ida Ayu nggih. Nah, kemudian yang lanjut manten dari pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewa Ayu Made Apsarianti. Niki minta ditutorialkan Bu Ika untuk membuat akun gurunya. Mungkin karena waktu kita masih ada nih kayaknya cukup Bu Ika ditutorialkan. Silakan Bu Ika. Kita ke akun guru. Nah, saya pakai email yang masih nganggur. Mau kelihatan kan layar saya Pak nggih? Nggih, kelihatan Ibu. Oke, syukur internet. Oke, niki nggih. Jadi pertama, jadi kan masuk ke webnya dulu kelas7.com, ketik aja kelas7 di masuk ke kelas 7 bisa dibaca-baca dulu penjelasannya. Sebenarnya ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, cuman kadang-kadang agak aneh jadinya. Kemudian kita klik sign up. Sebagai guru nggak tadi, sebagai guru teacher. Nah, ini sebenarnya ada di buku saya semua nih. Oke, jadi ini Miss ya udah Miss, Mrs. Bebas lah. Ika. Oke, ini kan udah otomatis. Nah, yang ini saya ganti karena saya udah punya akun dengan akun ini. Contoh nggih. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ini kurang ya. gmail.com. Oke. Tidak harus Gmail sih untuk di sign up ini. Saya kemarin coba pakai akun Yahoo juga bisa, cuman Gmail aja yang memang lebih gini. Oke, kita coba seperti ini. Nah, sudah kan? Sudah seperti itu. Sudah di sign up. Kemudian, nah, di sini Bapak Ibu akan diminta mencari sekolah. Jadi karena dia adalah LMS berbasis komunitas ini, jadi kita harus ada sekolahnya dulu. Nah, kalau belum ada sekolah tadi didaftarkan aja. Nah, ini mumpung pas tuh SMA Negeri 4 Denpasar ada, SMA 2 Banjar ada nih. Lumayan ada. Saya cari sekolah saya yang kemarin ya, SMA AN 2 Mengui. Oke. Join this school.
Jadi sekolah tempat saya melakukan penelitian. Jadi Bapak Ibu kemudian akan ada dikirim ini email pemberitahuan yang harus dikonfirmasi. Tinggal di verify emailnya. Gmail ya. Gmail. Oke. Mau lancar Pak? Lancar, Bu. Lancar, oke. Ya. Sebentar, kita buka Gmail, verifikasi domain. Jadi kita sudah diberikan demo kelas untuk belajar dulu sebelum membuat kelas. Nah, demo kelas itulah tadi yang saya gunakan. Oke, kemudian, belum ya. Oh, ini konsolnya saya. Mungkin belum. Oh, ini, kelas 7. Ada di promosi dia. Jadi dicek-cek aja ya, mungkin dia masuk spam atau apa. Nah, ini tinggal di-verify. Oke, sudah. Kelas 7-nya sudah. Berarti sudah bisa menggunakan fiturnya ini sekarang. Oke. Nah. Oke, seperti ini. Jadi kelihatan di sini, kalau di SMA 2 Mengui itu, oh bukan, ini akun saya ya. Jadi nggak kelihatan yang lain sebenarnya. Oke, nah sekarang tadi ada juga langsung pertanyaannya siapa itu bagaimana untuk diminta menginput nama siswa seperti itu kan? Nah pas saya nggak punya nih, ya pas saya nggak punya gininya. Sebenarnya ada cara. Nah ini membuat kelas dulu, misalnya membuat kelas 6A gitu, misalnya grade. Kan grade 7. Nih, ini yang saya bilang. Ini sharing point ini adalah sharing point perilaku. Kita bisa sharing point positif, bisa sharing semua termasuk yang negatif, bisa juga tidak share point seperti itu. Jadi kalau tidak ingin melakukan penilaian perilaku ya udah nggak usah diaktifkan share point-nya. Kalau ingin yang kalau semuanya pun boleh. Oke, saya contohnya yang positif. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Ini udah tampilan di dalam kelasnya ini. Aruna. Oke, add student-nya. Jadi add student. Nah, di sini. Oke, ini bisa import Word, bisa import Excel. Saya pas di laptop ini nggak ada punya file Excel nama siswa. Jadi bisa disesuaikan nanti. Coba kita lihat. Nah, ini diminta first name, last name. Oke, import Word. Oke, jadi bisa dari Word, bisa dari Excel ya. Boleh last name, first name sama aja. Kalau mau import satu-satu, boleh seperti ini misalnya kayak tadi saya 03 Ayu. Tuh, enter aja. Kemudian kalau banyak siswanya sedikit lah, 20 gitu, diketik aja nggak masalah. 01 Bagas gitu. 02 Rahma, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nanti tinggal di save. Nah, anak-anak sudah ada nih. Anak-anak sudah ada di kelasnya ini. Jadi nanti tinggal anak-anak boleh ini kan avatar standar yang kita berikan. Kalau dia mau mengganti monster-monsternya ini silakan. Seperti itu. Oke, itu untuk membuat akun guru dan kelasnya dan mengimport nama anak-anaknya. Silakan, ada tambahan lagi pertanyaannya, Pak? Ini kayaknya sudah sekalian menjawab 2 pertanyaan ini, Bu. Iya. Jadi membuat akun guru sekaligus pertanyaan dari Ibu Prima Yovanti Wulandari. Jadi beliau menanyakan tentang membuat kelas. Nah, udah sekaligus Ibu Ika jelaskan. Mudah-mudahan Ibu Prima juga menyimak penjelasan Bu Ika tadi. Nah, ini ada pertanyaan lainnya dari Bu Luh Seni Udiana Utami. Jadi beliau menanyakan di mana ini bisa digunakan? Apakah di SD, SMP, apakah SD dan SMP efektif? Nah, gitu kira-kira begitu Bu pertanyaannya Bu Ika. Silakan Bu Ika. Nah, dari pengalaman saya penelitian kemarin, dari apa yang saya alami kemarin, sebenarnya di tingkatan manapun dia bisa, cuman
dari yang saya rasakan memang lebih tepatnya di kelas-kelas rendah, TK, SD, kayak SMP, kayak gitu tuh malah lebih tepat menggunakan ini. Lebih tepat menggunakan ini dibanding dengan anak-anak SMA yang mereka sudah nggak terlalu bermainnya, udah terlalu gitu. Itu sih menurut pendapat saya pribadi. Ya, silakan Pak. Agak terputus tadi, bisa diulangin Bu Ika? Oh, enggak. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini malah ke kelas dojo ini malah lebih cocoknya untuk siswa-siswa yang di kelas rendah kayak TK, SD, SMP. Kalau yang mulai ya SMP, SMA tuh mungkin mulai agak gimana nih kok kayak gini gitu. Maksudnya tidak fitur-fiturnya itu tidak terlalu mendukung untuk anak-anak SMA yang mereka sudah canggih-canggih banget, misalnya videonya atau gimananya nggak terlalu bagus. Tapi kalau untuk level SD, TK kayak itu masih bagus menggunakan ini menurut pendapat pribadi saya. Nah. Oke, gitu kira-kira. Tunggu sebentar, Ibu. Ya, begitu kira-kira penjelasannya ya. Nah, kemudian pertanyaan gini, Bu, apa namanya untuk ikon-ikonnya tadi yang hanya itu saja, apa tidak bisa diganti dengan foto anak-anak atau gimana, Bu Ika? Untuk di kelasnya sendiri enggak, dia ikon aja. Di ikon saja dia bermainnya, di ikon saja. Kalau di akun Gmail-nya, akun guru dan akun orang tua bisa ganti foto. Tapi untuk di anak-anak enggak, belum saya lihat sih tadi untuk penggantiannya. Iya. Nah, berarti dengan tampilan yang seperti ini, jadi mungkin memang jauh lebih cocok diterapkan di SD maupun SMP, kan begitu ya Bu Ika ya? Iya. Iya, oke. Lanjut ya Bu Ika ya. Ini pertanyaan dari Bapak Iwayan Suryase. Nah, jadi mungkin Bu Ika punya pengalaman menggunakan LMS lainnya, gitu ya. Ini pertanyaan beliau menanyakan bagaimana jika dibandingkan dengan Google Classroom, Bu Ika. Apa kelebihan, mungkin ada kekurangan atau apa, mungkin bisa Bu Ika jelaskan. Silakan Bu Ika. Nah, tadi seperti saya bilang tadi, untuk yang kelas dojo ini fitur-fiturnya itu agak ada beberapa yang tidak kita nyaman untuk di tingkat saya SMA ya, contohnya saya nggak bisa nge-embed langsung video YouTube di sini atau video-video pembelajaran di sini. Di sini tidak ada. Pas saya coba file di-upload, nggak mau, dia hanya bisa file berupa dokumen, PDF, Excel, itu aja yang bisa di-upload. Foto juga, ini recordnya langsung dari device-nya. Jadi bukan hasil kita membuat video pembelajaran, enggak, ini record langsung dari device. Jadi fiturnya dia agak masih terbatas. Bahkan kalau di Classroom itu, misalkan kan di Classroom itu kan kita bisa meng-embed video YouTube, jadi kita masukkan URL YouTube-nya, jadi lebih gampang kita mau memberikan materi-materi pengantar. Sedangkan di sini nggak bisa, kita tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa berjalan, hanya tidak bisa langsung kelihatan tampilan hasil embed YouTube-nya di dashboard ini. Jadi yang harus dilakukan seperti yang saya lakukan di kelas kemarin itu, saya buat short link-nya. Jadi short link-nya yang saya posting di kelas story ini. Jadi anak-anak silakan klik link ini, pelajari, buat resumenya. Jadi seperti itu instruksinya. Demikian. Jadi itu sih saya rasa di beberapa kekurangannya. Ini record ini pun fitur terbaru, masih baru ini. Semester lalu belum ada fitur record ini Jadi sebenarnya sekarang kita ngelihat apa sih yang mau kita gunakan gitu. Apa sih yang, jadi kayak ini. Saya kenapa ini bagus menurut saya juga? Karena ada tampilan-tampilan yang segar gitu misalnya. Jadi kita kalau di Classroom mungkin tampilannya flat kayak gitu aja. Jadi kayak kita ngelihat tulisan aja, nggak ada ikon-ikon yang menarik. Nah, kalau di sini ada ikon monsternya yang membuat dia menjadi menarik. Makanya saya ngasih judulnya itu kan LMS yang eye-catching. Jadi secara tampilan dia bagus
Walaupun secara fitur mungkin ada beberapa yang bukannya tidak bisa, tapi masih perlu diakali. Seperti itu. Oke, Pak Gede. Nggih, nggih, enten. Kalau boleh tahu nih Bu Ika, LMS yang udah Bu Ika pernah coba apa aja Bu Ika? Saya tidak terlalu banyak sih, karena saya tipe orang yang kasihan dengan anak-anak mengganti-ganti LMS dalam jangka waktu. Karena juga kalau saya nyoba sendiri tanpa ngajak anak-anak, kok nggak puas rasanya gitu kan. Jadi yang saya pakai itu pernah di kelas 7 ini kan, untuk penelitian kemarin beberapa kelas, rumah belajar, jejak Bali, itu kan satu jenis tuh di kelas yang lain, jadi waktu kemarin itu lumayan banyak. Kemudian classroom, psikologi saya pernah masuk, cuman tidak pernah sampai ke anak-anak. Kuiper juga saya pernah masuk, cuman nggak sampai ke anak-anak. Jadi yang baru nyampe ke anak-anak tuh kelas 7, rumah belajar, jejak Bali, sama Google Classroom. Google Classroom. Nah, dari sekian yang pernah Ibu coba gitu, dibandingkan dengan kelas dojo, berarti Ibu lebih memilih kelas dojo, kira-kira begitu? Bukan seperti itu. Sekarang tergantung kebutuhan saya, gitu. Tergantung potensi anak-anak saya. Contoh, kenapa ini kan saya lakukan semester lalu dengan anak-anak di SMA N2 Mengui kan. Kenapa waktu saya pindah ke Abian Semal saya tidak menggunakan kelas 7? Karena saya melihat potensi sekolah dan anak-anak belum mampu menggunakan ini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi anak-anak juga. Jadi kita memilih LMS apa yang tepat, sesuaikan dulu, lihat dulu potensi anak-anak, lihat potensi sekolah gitu. Nah, kalau saya kemarin di SMA 2 Mengui kenapa bisa? Karena labnya tersedia, anak-anak akses internetnya lancar di labnya itu, jadi saya bisa menggunakannya. Sedangkan baru mau saya pindah kemudian ke SMA Abian Semal, sekolah baru, belum ada lab, belum ada internet, saya harus memilihkan LMS yang tidak dia harus di sekolah bisa menggunakan itu untuk membantu saya nanti pada saat dia bekerja di rumah. Jadi seperti itu sih. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk menurut saya. Sekarang sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Oke, ya, oke, gitu kira-kira kesimpulannya Pak Iwayan Suryasa. Jadi kalau kita membandingkan, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan juga dengan kebutuhan. Nah, kira-kira begitu jawaban detail sekali dari Bu Ika tadi, Pak Wayan Suryasa. Oke, kita lanjut ya. Masih ada waktu, kira-kira lagi 10 menit ya. Masih ada beberapa pertanyaan ini, mungkin bisa dijawab dengan singkat ya. Pertanyaan dari Ibu Nimade Sutiari. Kode yang diberikan kepada siswa itu hanya untuk masuk kelas saja. Kalau iya, gimana jika anak-anak jahil? Terus dia pilih nama anak lain. Nah, kira-kira begitu, Bu Ika. Silakan dijelaskan, Bu Ika. Nah, yang kayak itu kan situasional berarti nih. Itu berarti butuh penanganan pedagogik dari gurunya. Kalau saya sih ngerasanya seperti itu. Karena selama ini untungnya, walaupun anak tahu dia dari salah, entah di tugasnya itu nanti ada namanya, misalnya dia foto tugasnya ada namanya, kalau dia salah ngeklik, dia akan salah tempat mengirim tugas jadinya. Seperti itu sih konsekuensinya jadinya. Ya. Dikembalikan ke pedagogi berarti Bu Ika ya? Ya, ke pedagogi berarti cara kita. Oke, kira-kira begitu Bu Nimade Sutiari. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban dari Bu Ika ya. Nah, kemudian yang lanjut juga ini biar adil semuanya kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini dari Pak Agung Hera. Minta diperjelas untuk proses akun siswa yang ada dengan cara apa memasukkannya agar mudah dimengerti. Kayaknya udah dijawab tadi ini Bu Ika ya? Iya. Sudah dijawab. Jadi tadi kalau yang bisa lihat tadi caranya bisa manual satu persatu, bisa diimport dari file Excel, ya bisa juga diimport dari file Microsoft Word gitu ya Bu Ika ya? Iya. Kira-kira begitu Pak Agung Hera, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada 3 cara tadi. Jadi bisa manual satu persatu, bisa import dari Word, atau bisa import juga dari Excel. Itu kira-kira ya.
Oke, Bu Ika mungkin bisa dicek lagi koneksinya. Bu Ika mungkin suaranya agak Oh iya. putus-putus. Iya, iya. Oke. Kemudian, nah ini ada tambahan dari, terima kasih Pak Wayan Tamu Aryawan. Pak Wayan Tamu Aryawan memberikan tambahan ini, untuk nama siswa bisa dirubah oleh guru yang entry nama siswa tersebut. Nah, guru katanya yang bisa mengubah nama siswa. Betul ya Bu Ika ya? Iya, iya seperti yang tadi pertama nih Kak. Hanya guru yang bisa mengubahnya nanti. Oke, terima kasih tambahannya Pak Wayan Tamu Aryawan. Oke, oke, Pak Indra sudah mencoba. Pak Gede Indra Adi Tomi, terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewo Ayu Made Apsarianti. Kalau mengeluarkan kode untuk siswa, bagaimana caranya? Kayaknya tadi sudah sih Bu ya. Enggak, belum tadi. Biar mau Belum ya? muncul kodenya maksudnya. Di sini Oh bisa. gitu ya. Gini. Ya. Nih, mau kelihatan Pak layar saya kan? Nggih, sudah kelihatan Ibu. Oke, nih. Nih, tadi saya klik yang ini. Student login. Jadi di fitur di dashboardnya ini ada paling atas tuh student login. Itu aja diklik. Kita pilih ini. Boleh kalau yang ini jadi saya ini juga fitur baru ini. Jadi dibedakan pada saat masuk kelas dan pada saat di home. Kalau yang masuk kelas ini kayaknya ada tambahannya boleh melihat pekerjaan teman atau bagaimana, boleh melihat story kelasnya yang diupload oleh guru gitu sepertinya. Kalau yang home login itu agak beda lagi. Oke, kita lihat di sini aja di in class. Oke. Nah, udah. Saya ulang. Di in class ini udah. Kalau mau scan QR, siapkan dulu QR-nya, nanti di print ini, taruh di depan kelas itu misalnya. Kalau yang enter text code ini kita pilih enter text code, confirm text code. Nah, akan muncul kodenya. Nanti ini yang dikopikan ke siswa. Jadi seperti itu. Oke, kita coba kalau yang login ini juga fitur baru dia. Oh, kalau yang home login itu diberikan perorangan. Jadi agak lebih ribet sebenarnya, diberikan perorangan dia. Karena dia bekerja di rumah. Yang ini pun digunakan pada saat dia di rumah, nggak masalah sebenarnya. Yang in class login ini. Nah, itu untuk yang orang tua, untuk siswanya, cara siswanya masuk. Jadi tinggal diklik tadi, tinggal klik student login, in class login, ada muncul kodenya yang bisa dikopikan. Kemudian kalau yang parent, nah yang parent ini bisa karena diberikan di download dulu, boleh, atau di email satu-satu. Di email satu-satu, nanti orang tuanya menerima email dan mengkonfirmasi bahwa itu memang benar anaknya. Sama kayak kita tadi siswa login tuh, oh ini nama saya yang benar. Gitu. Orang tua juga seperti itu, dia memilih, oh ini nama anak saya yang benar, dia mengklik nama begininya. Ini kalau yang mau diberikan dalam bentuk surat, download parent invite ini dalam bentuk surat, yang ini dalam kolom yang di sini dalam bentuk email. Seperti itu. Oke, ini skill. Skill tuh yang saya bilang tadi, perilaku. Nah, ini pas perilaku, saya tambahkan langsung ini, kalau perilaku, bisa diganti, diedit misalnya dia apa misalnya rajin misalnya tenggang rasa gitu, entah contoh perilaku apa yang mau diberikan gitu. Poinnya mau dikasih berapa, satu kali dia melakukan itu berapa dikasih poin. Ini simbolnya mau digantikan yang sesuai silakan, tinggal di save seperti itu. Ditambahkan boleh, dikurangi boleh. Nah kalau yang need work itu nanti kalau yang kira-kira skillnya anak-anak, saya jarang menggunakan, kemarin tuh nggak pakai need work, saya lebih memilih yang men-share yang positif saja. Yang work tuh misalnya kalau dia mau ditingkatkan apa-apa yang kurang, perlu ditingkatkan apa, mau diinfokan ke orang tua, silahkan ditambahkan seperti tadi. Kalau teacher ini kalau ingin di kelas itu lebih dari satu guru, tinggal ditambahkan email gurunya, kita undang masuk dia ke kelas. Seperti itu Pak, fitur-fitur tambahannya. Ini semakin siang ini semakin panas, semakin asik nih kayaknya Bu Ika. Cuman karena keterbatasan waktu ini, kita dibatasin waktu sampai jam 11.20. Ini nggak ada yang mau on mic, mudah-mudahan ini bisa diberikan oleh hostnya. Ibu Dewi Kesiman, dia ingin nanyakan langsung ini on mic. Silakan Pak. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves.
Cek 1 2 3. Bu Ika, bisa didengar suara saya? Bisa mau. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya pribadi memberi apresiasi jika Halo, halo, suaranya agak. Halo, Bu ya, Dewi, Bu ya. Dewi bisa volumenya bisa diangkat dikit Bu Dewi. Ampun Pak, Ampun, Mbak. ampun. Kayaknya ada suara lain juga yang hidup. Ya, mungkin ada pengguna lain yang hidup. Ya, kayaknya ada pengguna lain. Iya. Ya, Mbak. Nggih, Mbak. Saya pribadi mengapresiasi sekali terhadap prestasi yang sudah DIK torehkan kemarin di tahun 2019. Saya sering ikut Nobel tapi belum pernah berhasil ke finalis dan apalagi juaranya. Tapi DIK ini memberi motivasi tersendiri bagi saya. Jadi dari apa yang kita punya yang sederhana kemudian kita kembangkan, manfaatkan menjadi sesuatu yang kompleks dengan mengkombinasikan beberapa fitur lainnya. Jadi memang seperti inilah kita seharusnya. Disinilah peran kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa mengcombine menjadi sesuatu yang produk yang baru yang bisa kita jalankan sendiri di kelas, sesuaikan dengan kondisi kelasnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang memang optimal. Jadi tidak mesti menggunakan LMS apapun itu, yang jelas kita kombinasikan dengan baik, kemudian kita bisa menghasilkan produk yang seperti Bu Ika ini. Jadi Bu Ika mengcombine beberapa fitur kayak ini kelas dojo, kemudian dengan R&D mengembangkan LKS juga ya Ika ya. Apa tadi Ceniga ya, LKS-nya ada, videonya ada, RPP-nya jelas, LMS-nya yang digunakan juga disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan inilah yang menghasilkan sesuatu yang kompleks yang mungkin menjadi sebuah produk inovasi yang bisa ditiru oleh guru lain. Jadi harapan kita dari sini mungkin untuk guru-guru yang lain juga silakan mengkombinasikan apa yang sudah kita mampu kuasai, kita miliki, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang memang memiliki inovasi tinggi yang bisa kita apply, lakukan di kelas, kemudian bisa kita tularkan ke orang lain, kemudian bisa kita kompetisikan. Jadi seperti itu motivasinya. Ya, dari DIK sendiri mungkin ada tips, saya minta tips aja bagaimana kita mengawali dari apa yang kita lakukan di kelas sampai kemudian bisa kita jadikan sebuah produk inovasi, kemudian bisa kita kompetisikan. Jadi saya nanya bagian itunya, jadi saya nggak nanya LMS-nya, saya nanya bagian itunya, tips dan triks yang sederhana buat kawan-kawan yang lainnya juga, mungkin ada yang ingin menimba ilmu juga, bagaimana jalur yang ditempuh oleh DIK sendiri sampai bisa menghasilkan sebuah produk inovasi, dikompetisikan dan menjadi pemenang. Jadi itu dari saya. Terima kasih atas sharingnya hari ini ya DIK. Nggih, Mbak, suksema. Jadi benar banget apa yang dibilang Bismillah tadi. Nggih. Jadi sebenarnya seperti ini, saya juga ingin biar gini. Sebenarnya ini ada Yuda nggak di sini, Dewa Madi Yuda Andika. Waktu pembatik saya ingat sekali apa yang dia bilang. Kita waktu itu kami sama-sama di level 3 pembatik Bali. Jadi waktu lagi dalam pelatihan, lagi diskusi sama Mo Ekayanti juga yang dari SMKN 3 Singaraja yang Duta Rumah Belajar Bali. Nah, apa yang waktu itu kita diskusikan adalah seperti ini. Tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Itu benar-benar kata-kata yang pas banget bagi kita semua. Kalau yang ingin melanjutkan sampai ke jenjang penelitian dan kompetisi seperti yang saya lakukan kemarin. Jadi itu benar-benar kata-kata yang benar-benar membekas. Jadi, tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian waktu waktu di workshop workshop Nobelnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah Kuningan 6 bulan yang lalu. Jadi kita workshop waktu itu di Jakarta.
yang pembina saya, jadi pembimbing, jadi kan masing-masing dapat pembimbing kan. Nah, pembimbing saya mengatakan yang terbaik, yang bagus itu sebenarnya bukan terbaru, maksudnya yang wah atau bagaimana, tapi bisa bisa akan terlihat dia sudah bisa akan dijalankan. Jadi seperti itu kata pembimbing saya waktu itu, Pak Sutopo dari UNY. Dia bilang, jadi bukannya yang harus wah terbaru, tapi nggak bisa dilakukan. Tapi apa yang bisa benar-benar sesuai dengan potensi sekolah, karakter siswa, itu kita harus benar-benar mencari apa potensi sekolah bagaimana, karakter siswa bagaimana, kita carikan yang tepat. Sederhana pun itu, jadi saya sederhana. Jadi saya waktu disuruh mempresentasikan, saya dari awal udah bilang, saya di sini bukan pengembang produk, saya hanya pemakai. Gitu. Saya hanya menggunakan apa yang sudah ada, cuman saya kombinasikan. Saya belum punya kemampuan untuk mengembangkan satu produk baru, satu aplikasi baru, itu saya belum mampu. Cuman di sini, kenapa saya memilih ini? Karena karakter siswa saya seperti ini. Potensi sekolah saya seperti ini. Saya kasihan jika potensi sekolah itu tidak termanfaatkan, siswa saya tidak terlayani dengan potensi yang ada. Itu yang saya katakan waktu itu. Jadi kenapa saya memilih kelas dojo, kenapa yang ini, kenapa harus saya tambahkan dengan video seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa. Kalau menulis itu saya rasa semuanya bisa pasti, semuanya pasti bisa. Jadi tinggal menemukan apa sih yang tepat untuk anak-anak kita. Seperti jawaban saya tadi, kenapa di SMA 2 Bian Semal saya tidak menggunakan kelas dojo? Karena memang potensinya belum bisa di sana, karakter sekolahnya belum bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar jeli lihat bagaimana potensi sekolah, bagaimana karakter siswa kita dalam belajar. Kita berusaha melayani itu. Jadi seperti itu saja sih sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang wah banget, tidak ada sesuatu yang kebaruan itu penting, tapi terlaksana atau tidak itu yang lebih penting. Jadi seperti itu. Ya, sudah diingatkan oleh waktu, oleh Pak Host. Nggih, Pak. Halo. Halo, cek satu Pak. Halo. Silakan on mic Pak. Nggih, ampun ya, Pak. Ampun. Nggih. Begitu kira-kira Ibu Dewi Kesiman, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi benar-benar umum ya, umum dan buat pegangan kita semua waktu. juga. Oke. Itu ada teman minta tambah waktu katanya. Bolehlah lagi satu pertanyaan kalau ada. Lagi satu pertanyaan. Oke. Yovanti itu. Ibu Halo. Yovanti ya. Oke. Ya, Ibu masuk Ibu, silakan. Ya. Selamat siang. Bisa didengar suara saya? Tinggi Ibu, masuk Ibu, silakan. Halo, bisa didengar suara saya? Terdengar Ibu? Terdengar. Ibu Ika, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat-sangat bahagia hari ini bisa berkumpul bersama di sini dan berbagi ilmu dengan Bu Ika. Ini saya tertarik sekali dengan kelas dojo yang bisa digunakan untuk TK. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kelas dojo ini tadi saya sudah masuk sign in menggunakan email sekolah. Setelah itu baru nyampe dibikin kelas aja, langsung saya berhenti. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, untuk kelas dojo ini bisa digunakan beberapa kelas ya berarti, dan untuk gurunya Nika nanti itu masuknya di login user and password yang sama dari sekolah, enten ya? Oh ya, bisa sebenarnya Bu, kalau memang Ibu sebagai langsung jadi sekolahnya dengan gurunya langsung nggak masalah, bisa kok. Itu berarti otomatis untuk satu guru itu bisa dia memanage di kelas lain berarti gitu ya? Banyak kelas kita bisa gini Bu. Oh gitu ya, saya pikir untuk kemarin itu hampir 5 kelas kok yang menggunakan kelas dojo waktu semester lalu.
Oh iya, saya pikir Satu untuk sekolah. untuk satu sekolah tuh di kelas masing-masing itu gurunya punya password tersendiri gitu, enggak ya? Sebenarnya gini, uh, ini kan sebenarnya bisa digunakan sebagai komunitas, bisa juga digunakan sebagai personal teacher. Nah, rata-rata kayak di sekolah saya kan belum digunakan sebagai komunitas. Saya menggunakannya sebagai personal teacher. Jadi, tapi untuk menjadi personal teacher saya juga harus mendaftarkan sekolah itu. Nah, nanti kalau memang nanti akan kelihatan kalau kita mungkin hanya bisa melihat oh kita terdaftar di sekolah ini. Tapi kalau ada yang nanti sekolahnya mempunyai memang didaftarkan khusus, dari sekolah itu dia bisa ngelihat oh ini guru-gurunya. Jadi kayak mirip LMS sederhana yang sudah komunitas sekolah gitu. Jadi ada komunitas sekolahnya, ada guru-gurunya, nanti guru-guru tuh masing-masing punya kelas gitu. Oke deh. Terima kasih atas sharingnya Bu Ika. Mungkin nanti saya masih banyak belajar lagi. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjut, sedikit nih untuk token presensi. Mungkin teman-teman ada yang Bu Ika bisa dengarkan saya Bu Ika? Bisa. Oh ya, tadi sempat terputus sebentar. Oke, untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa ini tahu apa namanya token presensinya, bisa bacakan dulu ya. Token presensi sesi 1 hari ini adalah WIB 942010. Sekali lagi WIB 942010. Oke, karena keterbatasan waktu kita udah lewat sebenarnya ini dari batas waktu harusnya jam 11.20, kita udah masuk ke jam 11.31 sekarang ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di message ya, tidak bisa dijawab langsung oleh Bu Ika di session ini. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh langsung kontak Ibu Ika melalui WA. WA mungkin sudah ada di grup WA ya, bisa dilihat di sana kontaknya Bu Ika. Bisa juga berkunjung ke websitenya beliau, ada di www.ikdesi-b.com, atau bisa juga kontak via email ikayanata@yahoo.co.id. Kemudian bisa juga cek Instagram beliau karena aktif sekali di media sosial @ikdesi_b. Kemudian di Facebook juga Eka Desi Budiarti, di YouTube juga bisa Ika Desi Budiarti, sama. Kemudian kalau ada yang menginginkan lebih jauh belajar tentang kelas dojo, Ibu Ika Desi juga memiliki buku yang sudah ber-ISBN, itu Panduan Kelas Dojo Ceniga Bali. Ya, itu bisa langsung kontak Ibu Ika-nya. Oke, karena keterbatasan waktu kita sudah lewat dari yang ditentukan, mungkin bisa closing statement dulu Bu Ika, silakan Bu Ika. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk panduan ini seperti yang dibilang Pak Gede tadi sudah ada di buku saya lengkap. Jadi nanti judulnya itu yang seperti di layar, Panduan Kelas Dojo Ceniga Bali, tapi isinya dia lebih ke closing statement-nya, Bapak Ibu guru hebat, di sini sebenarnya adalah ruang kita berbagi, mencari dan menemukan model-model pembelajaran yang tepat untuk kita gunakan di sekolah. Nah, di sini tugas kita adalah memperhatikan potensi sekolah, potensi siswa, karakter siswa, orang tua, agar setiap pembelajaran itu menjadi nyaman di semua aspek. Jadi itu gunanya kita mengikuti workshop ini. Semoga misalnya yang lebih nyaman dengan classroom, lanjut. Yang lebih nyaman dengan kelas dojo, ayo. Seperti itu. Jadi bagi saya tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek. Seperti itu. Ya. Jadi di sini nanti kita pasti akan menemukan mana yang cocok untuk kita dan siswa. Ya, demikian Pak Tut. Lagi sekali. Mohon maaf jika tadi saya ada salah-salah kata atau dalam pengucapan atau penyampaian sesuatu. Terima kasih untuk perhatiannya.
Oke, Ya. terima kasih Bu Ika, closing statement-nya luar biasa sekali memang Ibu Ika ini. Kalau kita di ruangan mungkin kita bisa beri applause, tepuk tangan yang meriah ini buat Ibu Ika ya. Tetapi karena kita berjauhan, ya terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Demikian materi untuk hari ini, pengenalan fitur-fitur kelas 7, salah satu bentuk LMS alternatif untuk di sekolah atau kelas. Oke, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika selama menjadi moderator ada salah-salah kata. Kemudian mohon maaf juga untuk teman-teman yang sekiranya tadi pertanyaan-pertanyaannya masuk belum bisa terjawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Tiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Rahayu untuk kita semua. Silakan saya kembali.